Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Insya Allah kita akan memahami kembali tentang surat Al-Fatihah. Kita akan mempelajari di episode kali ini tentang Iyyaka nasta'in. Kita akan memasukkan sebuah rasa, memasukkan sebuah emosi, feeling ketika kita membaca ayat ini. Ketika kita mengucapkan Iyyaka nasta'in, kita memiliki sebuah komitmen untuk minta tolong kepada Rabb kita, hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Nah, saya berikan sebuah ilustrasi, mudah-mudahan membantu kepada kita untuk kita memasukkan feel terhadap apa yang kita baca. Ilustrasinya seperti ini. Katakanlah kita naik ke atas gunung. Kita mendaki dari bawah, kemudian kita akhirnya mendaki sampai mendekati puncak. Kemudian ketika berada di posisi puncak, tanpa sengaja kita terpleset, kemudian kita otomatis ketika terpleset dan kemudian kita agak terjatuh, kemudian kita akan memegang apapun yang ada yang kita bisa pegang. Ranting kecil pun kita akan pegang, walaupun kita tahu bahwa itu tidak akan mampu menahan berat badan kita. Dan akhirnya kita memegang sebuah pohon yang mampu menahan kita. Ketika kita sedang menggelantung pada posisi itu, dan kondisinya adalah kondisi SOS, karena kalau kita lepaskan, kita bisa jatuh dan resikonya adalah kematian. Ketika menghadapi hal seperti itu, dan dalam kondisi seperti itu, apa yang kita akan lakukan? Tentunya kita akan langsung minta tolong kepada orang lain. Kita akan berteriak, tolong, tolong. Jadi ada urgensi di situ. Bukan yang kita mengatakan, Pak, tolong saya mau jatuh nih. Kalau saya jatuh, saya akan mati, badan saya akan hancur seperti ini, dan segala macamnya. Kita akan mengatakan seperti itu enggak? Tidak. Kita tidak perlu mendeskripsikan dengan narasi yang panjang. Ketika kondisi SOS, kondisi desperate gitu loh, maka kita akan meneriakkan satu kata atau pilihan kata yang terbatas supaya orang paham, tolong, tolong. Itu ilustrasinya, itu analoginya. Jadi ketika kondisi desperate, maka kita tidak perlu mendeskripsikan dengan deskripsi yang panjang. Orang akan paham kok bahwa kita benar-benar membutuhkan pertolongan. Nah, kita kembali lagi pada ayat Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dan ketika manusia desperate, banyak masalah dan membutuhkan pertolongan, maka kita akan mengucapkan Iyyaka nasta'in itu dengan sebuah perasaan, dengan sisi emosional. Ya Allah, saya benar-benar membutuhkan pertolonganmu ya Allah. Enak gak? Ada perasaan yang kita masukkan karena kita benar-benar membutuhkan, bukan yang kita merasa bahwa oh saya nggak butuh apa-apa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selewat saja. Tapi ketika ada masalah dalam kehidupan kita dan kita membutuhkan pertolongan, dan dalam kehidupan kita itu kita dipenuhi dengan banyak masalah, maka kita butuh pertolongan Allah. Ketika kita butuh pertolongan Allah, kita akan mengucapkan Iyyaka nasta'in itu dengan emosional, dengan perasaan, memasukkan rasa ketika kita meminta. Logikanya gini, ketika kita datang kepada seseorang, kita minta tolong kepada orang itu, Pak, saya membutuhkan bantuan Bapak, dan Bapak yang hanya bisa menolong saya. Saya ada masalah seperti ini, Pak. Tolong, Pak. Kira-kira akan dibantu nggak? Kalau kita berbicaranya seperti tadi, bandingkan dengan seperti ini. Pak, saya ini ada masalah. Bapak yang bisa bantu saya. Bantu dong. Dua hal tadi, dua orang ini dengan intonasi yang berbeda, dengan narasi yang berbeda. Satu, orang yang awal tadi menunjukkan dia benar-benar membutuhkan pertolongan. Sedangkan yang di sini, yang kedua,
dia kayak nggak butuh pertolongan. Kalau kita ngelihat skenario ini, orang pertama insya Allah akan dibantu. Sedangkan yang kedua, ya udah kalau kayak gitu kamu kan nggak butuh pertolongan saya sih sebenarnya. Itu cara ngomong kamu seperti itu. Maka ketika kita mengucapkan iyyaka nasta'in, kita harus memasukkan rasa di situ. Kita benar-benar minta pertolongan terhadap masalah yang kita hadapi. Kita bawa masalah kita dalam sholat kita. Dan hanya minta pertolongan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Nah, seringkali dalam kehidupan kita kan, ketika kita ada masalah, kita curhatnya kepada orang lain dulu. Padahal kita sudah memiliki komitmen. Komitmennya apa? Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Tapi akhirnya apa? Dalam praktek kehidupan kita, ya kita minta tolongnya kepada yang lain, tidak kepada Rabb kita. Minta tolong kepada Rabb kita, insya Allah, Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk membantu kita. Ini merupakan sebuah komitmen yang luar biasa. Jadi, apa yang kita bisa pelajari pada bagian ini? Ketika dalam kondisi SOS, kondisi di mana kita mengalami masalah, kondisi di mana kita mengalami sebuah pandemi, maka ini saatnya, ini momen di mana kita minta kepada Allahnya dengan perasaan. Dan ini kan proses latihan ya. Ada masalah, datang kepada Allah untuk memasukkan rasa lagi. Mendapatkan rezeki yang banyak, kita berpikir nggak akan ada masalah. Ada masalah. Maka kita mengatakan iyyaka nasta'in, minta tolong lagi kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk bisa memahami surat Al-Fatihah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.